Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Firmansyah Faris, NIM 19103121110035. Di sini saya akan membawakan materi mengenai manajemen imitasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas yang diampu oleh Ibu Ana Nurfaidah. Baiklah, kita langsung ke materinya. Inovasi barangkali masih menjadi suatu hal yang belum mau untuk dilakukan bagi sebagian usaha kecil dan mikro, disebabkan karena berbagai macam hal, antara lain dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, dibutuhkan sumber daya yang banyak, dan diperlukan kompetensi serta kapabilitas sumber daya manusia yang baik. Selain itu, juga mungkin bagi sebagian kalangan usaha kecil dan mikro, inovasi cenderung berisiko bisa mengalami kegagalan. Banyak usaha kecil dan mikro tidak siap dalam menanggung kerugian yang disebabkan oleh proses inovasi yang gagal. Nah, karena itu muncullah sebuah strategi atau metode alternatif yang mungkin bisa menjadi pilihan bagi usaha kecil dan mikro untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu strategi imitasi. Imitasi sendiri adalah perbuatan meniru sesuatu, baik tindakan, tingkah laku, gaya hidup, hingga penampilan fisik seseorang. Namun, pengertian lain menyatakan imitasi sebagai perilaku lanjutan dalam mereplikasi sesuatu yang dimiliki orang lain melalui pengamatan. Intinya, dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran untuk mengembangkan budaya dan tradisi. Hal ini termasuk proses sosial yang sering terjadi. Perilaku murid yang mengidolakan seorang guru dengan terus belajar untuk berbicara di depan umum, dan ia kemudian menjadi guru, merupakan salah satu bagian daripada imitasi. Strategi imitasi bukanlah sesuatu yang tabu dan terlarang. Strategi ini bisa menjadi alternatif yang tidak hanya dapat dilakukan oleh usaha kecil dan mikro, tetapi beberapa industri besar telah berhasil dan sukses menerapkan strategi imitasi ini. Banyak pendapat mengatakan bahwa imitasi tidak hanya sesuatu yang tidak dilarang, tetapi bahkan lebih sesuai dan tepat untuk dilakukan dalam mengembangkan dan meraih keuntungan bisnis. Strategi imitasi telah menjadi sesuatu yang umum dan merupakan suatu strategi pemasaran yang masuk akal. Matthews berpendapat meskipun strategi imitasi dipilih sebagai sebuah cara alternatif untuk mengembangkan bisnis industri kecil, tetapi strategi inovasi tetap harus menjadi sebuah mimpi dan cita-cita setiap pelaku bisnis. Karena di sana terletak image, kebanggaan, dan seringkali daya saing yang berkelanjutan. Untuk bersaing, industri seperti supermarket harus berusaha mencari suaranya sendiri. Jangan selalu mencari echo atau gema yang merupakan suara terakhir yang bisa didengar. Memang bagi usaha kecil dan mikro, tidak mudah untuk melakukan strategi inovasi. Tetapi bagi usaha kecil dan mikro, hal ini tetap harus dibentuk ke arah sana. Dan yang pertama kali harus dibentuk adalah budaya inovasinya. Inovasi adalah hal yang dapat membangkitkan keunggulan dari saing. Salah satu faktor yang paling penting yang membedakan antara inovasi dan imitasi adalah budaya industri tersebut, menurut Naranjo tahun 2011. Walaupun dalam beberapa keadaan strategi imitasi bisa lebih menguntungkan dibandingkan strategi inovasi, begitu juga sebaliknya, tetapi di sini dapat diberikan contoh dan gambaran beberapa keuntungan strategi imitasi bila dibandingkan dengan strategi inovasi yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan bagi usaha kecil dan mikro yang akan melakukan strategi imitasi. Keuntungan tersebut antara lain, yang pertama ada mengkritisi inovator, yang kedua menghindari produk yang tidak potensial, yang ketiga menghindari kegagalan pasar, yang keempat buying research dan development yang rendah, yang kelima harga jual yang rendah, yang keenam biaya mengedukasi pasar yang rendah, yang ketujuh kesempatan untuk mendapatkan pasar dengan promosi yang intens, yang kedelapan menyerang inovator dengan standar yang baru, yang kesembilan kesempatan terhadap perubahan pasar, yang kesepuluh kesempatan menggunakan pengetahuan inovator. Bagi sebagian usaha kecil dan mikro, mungkin strategi ini lebih baik dan tepat untuk mengembangkan bisnisnya. Ide awal kenapa strategi imitasi ini muncul disebabkan oleh pendapat yang mengatakan bahwa bisnis akan unggul ketika melakukan strategi inovasi dan kemudian mengenalkan produk atau jasa hasil inovasi tersebut paling dulu di pasar, sudah tidak valid lagi. Memang strategi imitasi ini tidak terlalu terlihat dalam bisnis karena ketika pelaku bisnis sebenarnya menerapkan strategi imitasi dan kemudian memperkenalkannya ke pasar, mereka tetap mengatakan bahwa mereka melakukan inovasi dan tidak mau dikatakan melakukan imitasi. Mereka tidak mau mempublikasikan kemampuannya dalam melakukan imitasi
dan proses imitasi yang telah mereka lakukan. Mereka tetap mau dipandang sebagai bisnis yang melakukan inovasi. Secara umum, orientasi strategi inovasi dan orientasi strategi imitasi berbeda. Strategi inovasi berorientasi kepada bagaimana menciptakan sebuah produk atau jasa yang baru, dan kemudian berusaha berlomba untuk memasuki pasar lebih dahulu dibandingkan dengan pesaing. Berlawanan dengan strategi imitasi yang berorientasi kepada mereduksi biaya penelitian dan pengembangan dan mengadopsi ide pesaing, kemudian memperbaiki ide tersebut dan masuk ke pasar dengan produk atau jasa yang didapatkan dari mengimitasi ide pesaing tersebut. Industri yang berorientasi inovasi disebut sebagai early market entrants atau market pioneers, sedangkan yang berorientasi imitasi disebut sebagai later entrants atau market follower. Kotler membagi strategi market follower menjadi counterfeiter, penduplikat, pengkloning, imitator, dan adapter. Berbicara tentang strategi, ada dua bentuk dasar imitasi, yaitu imitasi taktik dan imitasi strategik. Imitasi taktik berkaitan dengan tindakan jangka pendek yang tidak melibatkan komitmen terhadap sumber daya dan waktu, hanya melibatkan kegiatan operasional. Sedangkan imitasi strategik melibatkan jangka panjang karena berkaitan dengan perencanaan dan komitmen terhadap sumber daya dan waktu. Berkaitan dengan hal tersebut, imitasi dapat dilakukan dalam 3 tipe atau 3 cara yang dilakukan oleh pelaku bisnis, antara lain usaha kecil dan mikro dalam membangun strategi imitasi, yaitu harga lebih rendah atau lower price. Yang kedua, mengimitasi dan meningkatkan atau imitate dan improve. Kemudian membangun kekuatan pasar atau market power. Ada beberapa cara dalam melakukan imitasi yang bisa dilakukan oleh industri atau usaha kecil dan mikro. Proses imitasi ini mulai dari proses yang ilegal sampai dengan imitasi yang kreatif yang diinspirasi oleh produk atau jasa yang sudah terkenal dan berhasil. Berikut beberapa contoh proses imitasi yang bisa dilakukan, antara lain. Yang pertama, pembajakan. Pembajakan adalah proses imitasi di mana suatu bisnis membuat sebuah produk atau jasa yang benar-benar mirip atau sama dengan produk atau jasa yang sudah ternama atau memiliki merek terkenal. Ini merupakan bentuk imitasi yang ilegal atau melawan hukum dan tidak diperbolehkan. Yang kedua, ada cloning. Proses mengcloning adalah proses di mana suatu bisnis membuat sebuah produk atau jasa yang benar-benar mirip atau sama tetapi dengan nama dan logo yang berbeda dengan produk atau jasa yang sudah ternama atau memiliki merek terkenal. Kegiatan imitasi dengan cara mengcloning merupakan salah satu cara proses imitasi yang dilakukan dengan cara membuat produk dengan nama dan logo yang berbeda, meskipun produk atau jasanya benar-benar sama dan sudah ada di pasar. Yang ketiga, ada kreatif adaptasi. Kreatif adaptasi adalah proses imitasi yang paling baik dan inovatif. Proses ini dimulai dengan mengamati dan meneliti produk atau jasa terkenal yang sudah ada di pasar. Lalu dilakukan pengembangan kreatif dengan menambahkan beberapa fitur yang lebih baik dan berbeda, atau dengan menambahkan aplikasi tertentu, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan lebih baik atau berbeda dan tentu saja dengan merek yang berbeda. Yang keempat, lompatan teknologi. Rosenberg dan Steinmuller mengatakan perusahaan Amerika pada awalnya melihat research dan development sebagai sebuah proses yang memfokuskan pada kegiatan untuk masuk lebih awal ke pasar. Tetapi setelah perusahaan Jepang melakukan strategi imitasi dan masuk lebih akhir dengan produk yang lebih murah, mereka mulai merubah cara pandang tersebut, melihat bahwa loncatan kreativitas menjadi sebuah cara alternatif dalam berkompetisi. Kemudian ada hal yang dapat diimitasi. Imitasi pada dasarnya tidak hanya terbatas dapat dilakukan pada sebuah produk atau jasa, memungkinkan juga dilakukan pada sebuah prosedur, proses, atau strategi. Mengimitasi produk adalah cara yang pertama kali dilakukan Jepang untuk menandingi Amerika Serikat. Jepang begitu intens mengimitasi produk-produk Amerika Serikat dan menjual produk imitasi tersebut ke dunia internasional dengan harga yang lebih murah. Selain produk atau jasa yang diimitasi, memungkinkan juga bagi sebuah bisnis untuk imitasi terhadap prosedur, proses, dan strategi. Sebuah usaha kecil dan mikro dapat melakukan imitasi sistem prosedur atau cara bagaimana sebuah industri yang sudah mapan mengelola sistem pemasaran, sistem keuangan, atau sistem produksinya. Atau juga dapat mengimitasi proses bagaimana sebuah produk atau jasa disajikan, seperti mengimitasi proses penyajian makanan di sebuah rumah makan dan proses bagaimana konsumen membeli barang dalam sebuah minimarket. Atau juga dapat mengimitasi strategi pengembangan sebuah bisnis factory outlet
atau bisnis lainnya. Pada intinya, tidak hanya produk atau jasa yang dapat diimitasi, tetapi prosedur, proses, dan strategi pun dapat diimitasi. Untuk mengimitasinya, tentu saja tidak bisa sama persis, tetapi dapat menyesuaikan dengan budaya dan keadaan usaha kecil dan mikro tersebut. Kemudian kita beralih kepada apa saja sih motivasi melakukan imitasi? Pada dasarnya ada dua alasan atau motivasi kenapa sebuah bisnis melakukan strategi imitasi. Yang pertama, karena tidak mampu melihat potensi pasar untuk menghasilkan sebuah produk yang baru. Karena memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, maka usaha kecil dan mikro tidak memiliki gambaran pasar yang luas dan gambaran preferensi konsumen yang banyak, sehingga tidak mampu untuk menawarkan produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Yang kedua, sebagian industri ingin melihat pasar itu dulu dan tidak mau mengambil risiko dengan masuk terlebih dahulu ke pasar karena adanya kekhawatiran akan terjadi kegagalan dari produk yang ditawarkan pertama kali. Oleh karena itu, mereka melihat dahulu industri-industri yang sudah mapan yang masuk dahulu ke pasar. Bila produk tersebut berhasil, baru kemudian mereka ikut masuk ke dalam pasar tersebut dengan produk yang diimitasi. Lalu ada peluang untuk melakukan imitasi. Dalam melakukan imitasi, usaha kecil dan mikro harus melihat keadaan dan kondisi industri yang akan diimitasi. Dalam kondisi apa saja imitasi dapat dilakukan. Terdapat beberapa peluang bagi usaha kecil dan mikro yang akan melakukan imitasi, menurut Robinson. Yang pertama, ketika tidak ada paten atau perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang kedua, ketika hadir dengan desain produk atau jasa alternatif dengan fungsi yang sama. Yang ketiga, ketika industri yang memimpin pasar hanya berada pada satu bagian pasar saja. Berikut contoh penerapan imitasi. Contoh kasus bagaimana sebuah strategi imitasi dilakukan. Hal ini barangkali bisa mengilhami usaha kecil dan mikro dalam mengembangkan usahanya dengan melakukan proses imitasi. Bir tanpa alkohol. Proses evaluasi bir tanpa alkohol mengikuti pola yang umum dalam strategi imitasi. Produk tersebut dipelopori oleh perusahaan kecil yang memiliki pangsa pasar yang kecil juga. Perusahaan ini begitu jeli dalam melihat peluang pasar untuk tumbuh dari celah tidak terlihat yang oleh perusahaan besar tidak ada. Kingsbury kemudian memperkenalkan bir tanpa alkohol dikarenakan adanya sebagian konsumen yang menginginkan tetap dapat mengonsumsi bir dengan tanpa kecanduan dan terganggu kesehatan mereka karena alkohol. Untuk itu, Kingsbury memperkenalkan minuman baru yaitu bir tanpa alkohol. Responnya cukup positif karena dapat meningkatkan penjualan Kingsbury. Pada awalnya tidak ada yang yakin bahwa pasar minuman bir tanpa alkohol ini akan tumbuh. Ternyata setelah diluncurkan beberapa waktu lalu, minuman ini cukup diterima oleh pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.